Alright, dan semua jangan lupa hashtag Vivararki dan juga Gaonik ramaikan di kolom komentar. Dan seperempat darah terakhir dari seorang bot yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan sudah dibaca oleh tim RRQ. Oke, masih selamat untuk Boots-nya kali ini. Tamusnya masih bisa kembali hadir untuk menemui ataupun beradu skill dengan Chow-nya. Tapi di bagian tengah Hilda yang digunakan oleh Rasi hanya melihat dari kejauhan aja dijagain oleh LG. Ada red buff yang udah di-invite ternyata dari Onyx Esports. Oke, dan berhasil diamankan oleh Sans harus mundur dengan Cyclone Aisyah. Dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer kesayangan kalian tadi ya. Yoi, ini dia Albert udah harus kehilangan red buff-nya, tapi ternyata Sans mendadak nongol tadi dengan punchernya, dengan tondrosnya walaupun masih miss, tapi ternyata Drian akankah mereka sekarang mendapatkan begitu banyak damage, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, lihat bakal coba dipaksa mendapatkan blue buff dari seorang ini ya, Sans ya, lihat dia udah dapat blue buff, red buff. Tandanya red buff di atas kalau didapetin juga Sans untung banget, kuat banget. Dan R7 bakal dibantu oleh seorang Finn, harus coba mundur dengan Rasi, bakal coba dihajar, masih ada combat ritual dari seorang Rasi, belum dikeluarkan. R7 setengah darah bakal coba di combat ritual, harus mundur dari seorang R7. Iya, Link ditinggalkan dulu untuk sementara ya, Chang'e-nya membantu ke arah Chow dulu karena tadi udah di-invite langsung oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk sekarang anti-match harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi dia ternyata teleport langsung ke dalam outer turret yang dia milikin di bottom lane. Tapi Pak Pulung kali ini pertukarannya ternyata anti-match menggunakan Alis. Aku sedikit salah prediksi kali ini, but it's okay, no problem. Dan gold tidak terlalu berbeda jauh, masih berbeda 100 perak saja. Walaupun begitu, ini adalah impact yang cukup besar. Tidak adanya red buff untuk seorang Albert T-nya 3. Albert nggak memiliki red buff, setidaknya ada SP dan juga gold yang hilang beberapa karena tadi udah dicolong langsung. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah pertarungan di bagian bawah. Elis nyedot langsung darah-darah dari wave minion yang hadir. Langsung teleport aja, namun ditabrak. Tapi Hildanya kali ini nongol, lu ketok temen gua ketok balik lu. Dipaksa sama seorang Lemon dan ternyata gak ada invite lebih langsung kali ini. Tidak ada team fight, masih sabar. Tapi ada Sans di tengah sana mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Dan Sans pun agak sedikit santai ya, nggak mau terlalu terburu-buru. Mau coba dihajar, ada bot flicker di saat yang tepat. R7 kali ini telah merugi, kehilangan 120 detik dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan red buff bakal diinvasi lagi oleh seorang Sans kali ini, Pak Pulo. Iya benar sekali, tapi Sans dalam keadaan yang cukup terdesak. Akankah dia berhasil? Tapi ada Cyclone Eye bisa kabur ke arah yang berbeda, digocek aja dua orang yang ada di belakangnya. Masih bisa ngegambil dong monster jungle. Dia masih tahu, dia tahu banget dia bisa ngambil satu buah jungle-nya dulu. Kenapa? Karena ada Drian di sana. Walaupun gak ada Drian, dia punya turtle. Dia bisa melalui punchernya. Duel yang langsung ke arah seorang Hilda. Mau coba dipatahin, pasti dapat dalam flicker, dibalikan keadaannya. Albert ke arah seorang Rasi. Rasi terlalu tebal. Dan di sana Lemon still survive. Langsung ada semburan mouse karena seorang Drian bakal coba dipukul mundur. Sembur. Meteor shower. Meteor shower dia dikeluarkan banyak sekali tadi, kupu-kupu atau bintang-bintang kecil yang langsung memandiin aja ke arah anak-anak Onyx. Tapi sementara untuk turtle-nya diambil oleh Sans, semakin gemuk lagi Sans di early game ini. Tapi red buff baru nongol, Link-nya pergi. Ini beda banget kayaknya ya, permainan dari seorang Albert lebih improve. Lihat dia lebih fokus untuk mendapatkan satu buah turret di top lane. Biasanya Albert masih sering bertengger di atas pagar, tapi kali ini Albert lebih objektif. Dia lebih benar-benar membuktikan kalau dia mampu bermain di MPL. Dia bukan kaleng-kaleng. Albert di sana dia harus lihat ada seorang Rasi. Dan ternyata Rasi nggak mau keluar karena dia tahu ini berbahaya. Kalau dia keluar dia bisa dikomit oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, hampir saya tadi udah bertatap muka antara Lancelot dan juga Baxia yang digunakan oleh LG level 5. Hanya saja sekarang udah ada pasif tadi dari Trian yang langsung dikeluarkan. Healing for everyone pun langsung dikeluarkan untuk Sani. Tapi di bagian atas dikeroyok langsung. Oh my god, ternyata R7 kali ini bakal coba disantap. Sans langsung adalah Lancelot, puncher, Phantom Execution harus mundur dan Finn melakukan clearing ini dengan cukup baik. Luar biasa permainan dari seorang Finn, Pak Pulu. Iya, hampir saja tadi walaupun Phantom Execution yang nggak mengenai ke arah siapapun, tapi ternyata ada satu pergerakan dari Elis yang digunakan oleh Anti-Mate. Tapi Albert akankah langsung di-invent, masuk aja Albert. Kehilangan banyak energi walaupun dia mendapatkan blue buff, tapi di bagian tengah outer turretnya pun langsung hilang. Tondrosnya sakit banget dimandiin bocil kecil ini dengan pedang-pedang itu ya. Coba dipasang ke arah satu buah blue buff dan ternyata duel ke arah seorang Rasi disembur.
Dan tinggal sekarang langsung ada tempo sampai ke arah belakang. Albert yang Sakaratul Maut dan harus mundur. Dan ternyata blue buff diamankan oleh seorang Sans. Ingat, Link tanpa buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya ampun, Albertnya udah mendapatkan PR yang cukup banyak untuk menit kelima ini karena blue buff ya diambil oleh Sans. Motornya akan semakin boros lagi energinya. Lihat Sans langsung retribution. Untung first blood didapatkan sama LJ, tapi itu bisa dibilang masih tidak terlalu worth it pertukarannya. Ultimate dari belakang, langsung ada table soblet ke arah Ultimate, bakal coba dihajar dan lihat 1 poin tambahan untuk tim RRQ Hoshi, sedangkan Sans berhasil mendapatkan turtle di arah top lane. Iya, sebenarnya sebuah gangguan dari Anti-Mesh tadi cukup berimpact baik ya. Itu memberikan space terhadap 3 teman yang ada di atas. Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes. R7 pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena sejauh ini ada 3 player dari Onyx yang langsung masuk ke halaman rumah dari Ainer Turret yang ada di area pertahanan. Oh, RRQ Hoshi dimandiin, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, tadi pas di Subjet Gundo ternyata masih ada Tondros yang dimiliki oleh seorang Sans. Dan Sans kali ini bakal coba menghajar ke arah mid lane, bakal coba dipacul. Albert masih bisa kabur dan kali ini dengan Deviant Sword. Ingat, Albert gak ada energi dengan cukup banyak. Lemon mencoba untuk membantu, tapi balik lagi Onyx Esports mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turret. Dan ini adalah Carmilla yang pernah digunakan oleh tim RRQ dan tim Onyx Esports di season ini. Dan Dubos coba dihajar, langsung ada Mountain Side dan ternyata berhasil dapat 1 poin. Pertukaran cukup adil oleh seorang Boots, walaupun dia berhasil ditumbangkan, tapi Boots nggak mau pulang dengan sia-sia. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong, oleh-oleh di bawahnya. Gila, ada satu oleh-oleh tadi yang udah dibawa oleh Boots. Chow R7 dikeroyok oleh 3 orang, tapi Boots yang malah berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Blue buff-nya udah nongol lagi, tapi ternyata ada Pento ataupun Holy Baptism tadi dikeluarkan, berhak untuk mendapatkan 1 blue buff untuk Link ya kali ini. Ya, ini agak sedikit sayang ya. Nggak berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Albert, tapi bakal coba dipasang ke arah seorang Anti-Mage. Albert langsung ke belakang sana dengan tempo sampai berhasil mencoba mendapatkan 1 dan ICC. Pergerakannya luar biasa. Wombo combo combro dari seorang R7 dan juga Albert. Kombinasinya, dan Albert sekarang udah mulai ganas, agresif. Dia nggak terlalu menunggu dengan adanya support untuk membantu dia. Sekali dia bisa komit, kenapa tidak? Iya, sekali bisa komit, sekali bisa nancepin pedangnya langsung ke pinggang dari pemain-pemain Onyx. Apa salahnya, langsung dicolok aja, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi. Udah ada semburan, dimandiin, dan juga untuk cowoknya langsung menghilang. Tapi Sans pun kali ini menjadi korbannya. Hilda langsung menyusul. Oh my god, OJ. Albert berhasil mendapatkan double, kita menumbangkan Sans. Ingat, Sans yang ditumbangkan. Pertukaran tidak adil, sangat merugi untuk tim Onyx. Tapi Bus masih mau lebih, coba mendapatkan 1, tapi Retribution Israel mencoba mendapatkan seorang Bus. Terlalu perkasa, Inferno dikeluarkan, masih mendapatkan 1. Dan ternyata terlalu tajam peniti dari seorang Albert, dan dia bakal coba dihajar lagi, masih bisa kabur. Dan sedangkan ada pinpoint-nya. Oh my god, tukang somai kecebur God. Oh my god, Albert T-nya 3 memberikan permainan yang luar biasa. Ini dia Albert seperti udah mulai panas mesin diesel yang ada di dalam tubuhnya. Terlihat anti-match kali ini di dalam inner turret, tapi dia lebih memilih untuk mundur melakukan farmingan kembali. Hilda di bagian tengah masih konsisten untuk menjaga inner turret tersebut, dan ada 1 BOD yang diambil oleh Sans akan membuat damage-nya semakin pahit lagi. Lihat head to head kali ini Albert dengan seorang Sans yang bisa dibilang Sans menduduki posisi 1 KDA. Dan ternyata Albert mengejar di posisi ke-8. Pemain baru, wajah baru, masih fresh kedua belah pihak. Mereka memiliki seorang, ya bisa dibilang ini adalah bahasa Inggrisnya orang muda berbakat. Young talented. Young talented. Ya, young talented. Kita lihat ya, young talented player. Langsung coba dipasang di arah top lane dan langsung ada top lane ke arah belakang. Albert terus mendapatkan 1 poin tambahan, bakal coba ditukar di arah bottom lane. LJ menahan semua damage, menerima semua sakit. Atamantan diputusin, dan lihat LJ tidak bisa menahan lagi ketika ditanya. Aku sayang tapi kamu terlalu baik untuk aku di arah bottom lane. Sebuah curhat colongan tadi langsung aja dikeluarkan oleh OG ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi untuk kali ini ada Chang'e di bagian tengah, dan juga udah ada Elise yang mencoba untuk kabur. Tapi ada Albert di bagian belakang yang langsung aja nusuk ke arah punggungnya, sayapnya
dihilangkan tadi ya. Ya, bukan hanya itu aja. Kali ini para pemain dari tim Onyx mereka harusnya udah worry sedap. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan turret 2 dan poin yang cukup banyak membuat mereka berbeda 2000. Ingat, Onyx Esports perbedaan 2000 untuk seorang Onyx Esports di posisi saat ini adalah satu hal yang cukup besar loh Pak Pulung. Gapnya cukup besar. Karena biasa mereka yang meninggal tim musuh bisa sampai 2000, 3000, 4000 langsung tanpa ada kontes atau apapun. Iya, 29.500 dan juga 27.800 adalah perbandingan net worth untuk saat ini. Ada Lord juga yang udah terbuka bebas, setup posisi dari Onyx terlihat satu persatu. Udah ada Rafaela yang langsung bersembunyi, tapi ternyata ada pergerakan lagi. Mereka seperti akan langsung pindah ke sisi yang berbeda ya, karena belum mau melakukan commit juga untuk sekarang. Ada Elisnya yang bersembunyi di dalam rerumputan, di depannya ada Chow saling tidak mau menunjukkan wujudnya. Ya karena bisa dibilang di dalam map mereka masih hilang ya, belum bisa terlihat. Dan Lemon kali ini udah cukup perkasa di depan sana. LJ bersama dengan Finn berada di dalam rumputan. Mereka masih sabar menunggu. Anti-match belum terlihat posisinya. Albert berada di atas panggung kali ini. Dan Lord ya, bakal coba dipaksa oleh seorang LJ. Dari belakang, Anti-match langsung tembak sama dan ternyata kali ini gak berhasil dapetin Anti-match. Kerugian yang luar biasa. Akankah ditukar dengan adanya seorang Finn dan juga blue buff di arah jungle dari tim RRQ Hoshi. Karena item yang dimiliki, udah ada Berserker Fury, menuju ke Windtalker, sedangkan dari seorang Lancelot menuju ke Endless Battle. Iya, hampir aja tadi ada pergerakan dari Hilda untuk masuk ke dalam blue buff yang harusnya menjadi milik Link, tapi ternyata digagalkan aja, dia lebih memilih untuk kabur. Tapi untuk sekarang udah ada satu bola teluh tadi dilemparkan 8.600 versus 7.800-an. Ada gap yang udah terlihat untuk goalnya. Meskipun gap sudah terlihat, tapi kalau misalnya Sans berhasil menumbangkan seorang Albert, ini akan menjadi gold yang cukup besar untuk seorang Sans. Dan di posisi saat ini Sans sudah punya Endless Battle, dia bakal sakit lagi ketika head to head dan menuju ke arah Queen Swing. Supaya tidak bisa langsung di pick off oleh seorang Albert. Dan Albert yang T-nya 3 bakal lebih farmingnya lebih well lagi. Bapak Lord sudah di enhance juga. Dan lihat pintu masuk terhadap Lord sudah dijaga oleh 3 orang kali ini Pak Pulung. Gak akan bisa masuk dengan gampang. Ada abang-abangan portal tadi sepertinya yang udah langsung membuat satu baris lurus. Tapi Glowing One langsung diambil, akan dibakar oleh air panas lewat semburan meteor shower dari Chang'e-nya. Tapi di bagian atas, bisakah untuk kali ini Anti-match selamat dan ternyata masih bisa berhasil, masih bisa terstun untuk Albertnya. Akankah solo kill? Tapi ternyata masih bisa digocek hampir aja. Tapi ini akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Lihat Onyx Esports memberikan space itu dan ternyata Albert retrieve Janetzer. Albert T-nya 3 save the day. Oh my god, ini bencana. Lihat timnya cukup luar biasa dari tim RRQ kita. Tak mungkin diramas kalau Onyx Esports kehilangan 2 playernya. Menuju ke 3, masih ada rumput, masih makan rumput. Sang kambing harus kabur ke arah belakang, sedangkan itu Anti-match. Mereka ternyata tidak sesuai planningnya. Albert. Tugas Somai kecebur God. Oh my god. Yap. Ini entah dari mana datangnya Albert. Gue pikir dia bakal recall pulang, tapi ternyata dia untuk memberanikan diri masuk, Ji. Tahu-tahu dengan ratingnya jebret, hilang sudah satu Lord dan bahkan Sans-nya di sini terjebak hingga mengakibatkan dia pun harus di take down. Tapi untuk sekarang Lord-nya hadir, Lord-nya akan langsung nubruk ke arah satu inner turret. Nah loh, udah tumbang duluan. Lord-nya kali ini masih mengamuk dan lihat SM mencoba untuk mendapatkan satu buah red buff terlebih dahulu. Winter Truncheon sudah dia dapatkan, tapi Finn mempok damage dengan cukup luar biasa. Anti-match masih mencoba untuk mempertahankan posisi di arah mid turret, karena mid turret ini bakal benar-benar dimanfaatkan. Dan ternyata Anti-match masih mau lebih, nggak mau turret itu pecah. Semua source skill dikeluarkan apapun yang terjadi Pak Pulung. Iya, masih selamat di inner turret, mid lane dan juga bottom lane-nya. Hanya saja sekarang serangan udah mulai hadir kembali, dimandiin aja dengan meteor shower dan berhasil diambil oleh Finn-nya. Wow, blue buff milik Finn. Blue buff milik Finn, sedangkan itu dari Onyx Esports. Mereka terpressure, baru kali ini kita lihat lagi antara Royal Derby yang benar-benar kerat. Karena benar-benar RRQ Hoshi gak mau menurunkan tahtanya sama sekali. Ini pride banget Pak Pulung. Ya ampun, barusan juga kita lihat ada satu buah tindakan yaitu meteor shower langsung aja dilindungin oleh Hilda. Digetok langsung mendadak keluar dari rumput yang bergoyang. Tapi Sans-nya bisakah dia bertahan setidaknya? Walaupun tanpa adanya blue buff, ya mungkin untuk mananya nggak begitu boros-boros banget untuk sekarang ya. Apalagi sekarang udah masuk ke late game nih. Finn,
Untuk Lancelot-nya. Oke, Lancelot iya nggak boros, cuma yang dia concern cooldown reduction. Iya, cooldown-nya. Itu dia yang bahaya banget. Dan lihat di mid turret dipertahankan banget sama Onyx Esports karena kalau mid turret tier 2-nya pecah walaupun tinggal setetes darah terakhir, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk tim Onyx. Seperti Onyx bakal coba merelakan kah? Apakah bakal coba dikontes? Masih lihat anti-match di depan tuh. Dia masih mau clear minion dengan cepat. Kalau ada bloodout sikat, kalau nggak ada mundur lagi, lihat bakal coba disembur, bakal coba di cover, ternyata minion dari para pemain dari tim RRQ ternyata semburan mautnya terlalu sakit. Ini kalah pompa air di rumah gue dengan semburan dari seorang Finn. Dengan item yang hampir full menuju ke arah Genis One. Iya, hampir aja langsung mengarah ke Genis One, tapi untuk di atas Boots-nya berhasil menghilangkan satu wave minion. Linknya di bagian belakang udah mulai masuk lagi dan langsung regroup bersama rekan-rekannya, tapi ternyata mundur lagi karena blue buff-nya udah hadir. Hilda melakukan rotasi, ada red buff yang terlihat, tapi dengan Meteor Shower mencoba untuk memandikan dari jarak yang sejauh ini cukup efektif. Tapi lihat nanti match-nya menyedot semuanya dan berhasil diamankan siapa? Diambil siapa? Red buff-nya? Harusnya Finn. Tidak ada yang ngambil. Finn ya harusnya. Harusnya Finn. Tadi harusnya Finn nggak soalnya. Oke, Pak Produser, kita lihat ke arah Finn. 1, 2, 3, ha! Di manakah Finn-nya berada? Dia ada di dekat. Nah, blue buff udah hadir kan, lagi. Bener kan, Finn langsung di Meteor Shower. Ternyata Retribution berhasil mengamankan satu buah blue buff. Ternyata tidak. Albert yang mengamankan. Sudah ada jenis Sword. Udah ada Queen Swing. Sekali ini R7 masih menuju ke arah top lane. Memberikan posisi yang baik untuk RRQ ngebuka map. Untuk melihat kalau di atas itu aman. Jadi mereka bisa push minion di arah bottom dan juga di top lane supaya mereka bisa melakukan Lord. Ini 16 menit udah berlalu, Lord pun dalam hitungan detik lagi akan langsung muncul. Onyx, akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan commit di area Lord? Karena kalau tidak, ini Lordnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi akan bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka. Hilda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata udah ada Boots. Bakal coba dibalas dengan Tempo Toplet. Belum ada Tempo Toplet, sudah kehilangan Boots. Tapi di sisi lain, anti-match terlalu jauh. Para pemain dari tim RRQ mereka akan melakukan Lord dalam sekejap kali ini. Kita lihat, kita tengok, lihat anti-match bakal coba dihajar, udah mulai masuk, ada Meteor Shower, kalah Lord, dan Rashid coba untuk mencaplok seorang Albert, dan Albert ditumbangkan harusnya. Ternyata Tempo Toplet menyelamatkan, dapat satu buah poin tambah, dan lihat, saat sudah mulai datang, Albert di Retribution, masih bisa pinpoint, dan Winter Stranger masih mendapatkan anti-match, tidak terlalu lama, dan wipe out! Ini bencana untuk Onyx Esports, dan lihat, RRQ Lemon langsung masuk ke arah inhibitor melakukan clearing minion dengan cukup cepat dengan satu minion saja. Tukang Sobai kecebur gol. Oh my god. RRQ Hoshi take the game one. Take the game one for RRQ. Hoshi dan Albert menunjukkan kelasnya hari ini. Begitu susah untuk ditumbangkan anak muda dari Bali dan juga rekan-rekannya di RRQ Hoshi. Wow. Oh my god. Ini bencana untuk Sang Raja Langit. Sang Raja Langit.